Haleluya. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kembali dengan saya, Meleyanto Nama STH. Malam hari ini, saudara kasih, saya punya sebuah kalimat yang ingin menyatakan kepada saudara dan saya bahwa zaman anugerah seharusnya merupakan sebuah kesempatan bagi orang Kristen untuk hidup secara damai dengan semua orang dan menjadi pembawa damai dimanapun berada. Bahkan di zaman anugerah merupakan sebuah kesempatan bagi orang Kristen untuk terus menikmati indahnya hadirat Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, di tengah situasi anugerah ini, justru kehidupan orang Kristen masih diselimuti oleh sebuah persoalan, yaitu persoalan soal perbedaan doktrin baptisan di setiap gereja. Haleluya. Tema kita malam hari ini berbicara tentang mengapa baptisan terus dipertentangkan. Persoalan baptisan ini bukan sumber utamanya datang daripada hal baptisan itu ataupun tata caranya, melainkan yang menciptakan persoalan sampai timbul adanya sebuah masalah baptisan ditimbulkan sendiri oleh orang-orang Kristen itu sendiri, atau individu-individu daripada orang Kristen itu sendiri yang ingin untuk memunculkan persoalan soal hal baptisan. Padahal sebenarnya baptisan tidak menjadi masalah, tata caranya juga tidak pernah menjadi masalah, tetapi menjadi masalah adalah orang Kristen itu sendiri. Alasan yang pertama, kenapa orang Kristen terus mempertentangkan soal hal baptisan? Sebab orang Kristen tidak sungguh-sungguh dalam mengkaji isi Alkitab, sehingga bagian-bagian isi Alkitab yang berbicara soal baptisan, orang Kristen tidak bisa dapat memahami dengan sempurna. Dan bahkan kenapa orang Kristen tidak bisa memahami dengan sempurna? Sebab orang Kristen tidak mau belajar soal Alkitab dengan tuntunan kekuatan dan hikmah daripada Tuhan. Dan bahkan saudara kasih, akibat daripada tidak sungguh-sungguh dalam mengkaji isi Alkitab yang menulis tentang soal hal baptisan, justru itulah terjadinya sebuah kelemahan di dalam hidup orang Kristen, yang dimana orang Kristen tidak mampu membedakan mana arti baptisan yang sebenarnya dan mana tata cara daripada baptisan itu. Seringkali orang Kristen menggabungkan atau menyatukan arti baptisan dan tata caranya menjadi satu arti, sehingga akibatnya tidak dapat membedakan mana baptisan yang sebenarnya dan mana tata cara yang harus kita pahami. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena orang Kristen pengetahuannya sangat rendah soal hal baptisan, sehingga akibatnya tidak mengetahui tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Dan untuk apa dipanggil oleh Tuhan untuk kita hidup bersekutu. Dari berbagai denominasi gereja, kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita hidup melayani Tuhan. Bahkan kita bersekutu menyembah Tuhan. Tetapi tujuan kita sendiri, kita harus tahu. Tujuan orang Kristen dipanggil oleh Tuhan adalah untuk hidup di dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saudara kekasih, kita harus mengakui bahwa kita punya satu Tuhan. Kita juga mengakui bahwa kita punya satu iman. Iman yang datang daripada Tuhan sebagai pemberiannya. Dan harus kita juga punya satu baptisan. Tidak boleh lebih dari sampai 2 atau sampai 3 baptisan. Kita harus punya satu baptisan. Yang dimana Yohanes menyatakan bahwa baptisan yang datang kemudian daripada dia lebih berkuasa, lebih bernilai, lebih berarti, lebih berharga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu namanya baptisan Tuhan. Baptisan yang sangat perlu untuk kita miliki di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan hadirat Tuhan itu yang disebut
baptisan itu. Haleluya. Dan hal yang ketiga, saudara yang kekasih, mengapa baptisan terus dipertentangkan? Sebab orang Kristen masih punya kelemahan dalam sebuah sifat. Itu sifat yang penuh lemah itu adalah sifat keegoisan. Kenapa sifat egois ini dimiliki oleh orang Kristen? Sebab kita bisa dapat buktikan melalui setiap pertemuan atau setiap dialog, jika ada kelompok yang menganut tata cara baptisan secara percik, lalu bertemu dengan kelompok yang menganut tata cara baptisan secara selam, ketika bertemu dan berdialog atau berdiskusi soal hal baptisan, yang satu menyatakan dia punya paling benar, yang satu juga menyatakan dia punya paling benar. Dengan kata lain, saling mempertahankan pendapat secara masing-masing tanpa ingin menerima pendapat satu sama lain. Dan itu yang disebut kita masih egois. Dan itulah yang menimbulkan terjadinya pertentangan soal hal baptisan. Itulah, dan sifat ini saudara kasih, kita harus tanggalkan sebagai anak-anak Tuhan di zaman anugerah. Mengapa? Banyak gereja yang sering kali menyatakan bahwa kita mempersiapkan umat atau jemaat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kekal, yang kedua kalinya. Kita boleh mempersiapkan, tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, sementara persoalan hal baptisan sendiri belum selesai? Sehingga Tuhan datang, apakah dia mendapati iman di bumi ini yang kita menyatakan bahwa kita punya satu iman hanya kepada Tuhan? Atau persoalan ini menjadi penghambat di dalam hidup kita? Alasan yang keempat, saudara, karena dari zaman ke zaman, bahkan sampai hari ini, cara pemahaman orang Kristen akan hal baptisan masih terus terisolasi atau masih sangat dibatasi oleh ruang. Dibatasi itu seperti apa, saudara kasih? Orang Kristen hanya tahu ada baptisan secara percik, baptisan secara selam, dan orang yang kelompok yang menganut ajaran baptisan secara selam menyatakan dia punya paling benar. Kelompok baptisan secara percik menyatakan juga dia punya paling benar. Dan karena terbatas, kita masih sangat dibatasi oleh pemahaman-pemahaman seperti ini, justru itulah kita melupakan atau kita tidak menyadari bahwa baptisan secara percik maupun baptisan secara selam, semuanya itu hanya merupakan sebuah tanda bahwa kita sedang bersatu dengan Tuhan, bertanda kita ingin mau dibaharui oleh Tuhan, bertanda kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Tapi sebagai sebuah lambang sementara yang bisa mengubah hidup seseorang dengan seutuhnya di hadapan Tuhan adalah hadirat Tuhan itu sendiri, yaitu baptisan yang datangnya daripada Tuhan untuk bisa mengubah cara hidup seseorang menjadi dari yang buruk menjadi yang baik. Haleluya. Cara yang kelima, saudara yang kekasih, mengapa baptisan terus dipertentangkan? Sebab orang Kristen hanya fokus pemikirannya hampir 100% melihat pada tata cara daripada baptisan, bukan melihat pada mana baptisan itu yang sebenarnya. Dan hal yang terakhir, saudara kasih, mengapa baptisan terus dipertentangkan? Sebab orang Kristen sampai hari ini belum menyadari baptisan dan tata caranya dengan sempurna. Dan bahkan orang Kristen belum menyadari kenapa terjadi persoalan baptisan. Sebenarnya baptisan bukan menjadi pokok utama dari persoalan, tetapi orang Kristen itu sendiri yang menciptakan persoalan terhadap baptisan itu sendiri. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.